pagi, suster, Bapak Ibu guru. Pada pagi hari ini kita berkumpul di sini dalam acara kegiatan diskusi tentang identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Eni Megawati SPD. Pada pagi hari ini susunan acara yang akan kita lakukan, yang pertama adalah pembukaan yang nanti akan dibuka dengan doa oleh Bapak Gunawan. Kemudian yang kedua adalah acara inti tentang materi identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian acara yang ketiga adalah diskusi. Acara yang keempat adalah penyampaian diskusi, dan acara yang kelima adalah kesimpulan, dan akhirnya nanti akan ditutup dengan doa oleh Bapak Edu. Untuk mengawali acara pada diskusi pada pagi hari ini, mari kita buka dengan doa kepada Bapak Gunawan. Saya persilakan. Juga Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiatan fil jasadi wa sadaqatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan ba'da maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hadin alaina fis sakaratil maut wa najatan min an-nar wa qadal sifat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, sungguh kami berterima kasih kepadamu atas hari baru yang kami rasakan pada pagi hari ini. Dalam suasana yang cerah ini, kami berkumpul kembali di tempat ini untuk melakukan suatu kegiatan bagian dari proses pembelajaran yang tidak terpisahkan di tempat ini. Pada kesempatan ini kami akan bersama berdiskusi bersama dengan calon guru putra. Kiranya Engkau memberikan roh kekuatan, roh kecerdasan, agar kami mampu bersama-sama mendiskusikan hal-hal apa saja yang menjadi kekuatan kami, terutama untuk pendidikan di tempat ini. Biarlah kami semua diberi kesabaran agar senantiasa pada kesempatan ini kami mampu berdiskusi dengan baik, terutama mengenai tema yang akan dibawakan oleh Bu ini. Berilah kekuatan kepada calon guru penggerak ini agar senantiasa tetap memberikan motivasi untuk kami, dorongan untuk kami agar mengikuti jejak, terutama untuk nama baik dan kualitas sekolah ini. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Teresa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Terima kasih untuk Pak Kun dan Pak Edo kolaborasi doa pada pagi hari ini. Semoga bisa menambah semangat kita dalam mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Acara yang kedua adalah acara inti atau pokok, yaitu penyampaian materi diskusi dengan tema identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Kepada Ibu Eni, saya persilakan. Selamat pagi, suster, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan dayanya, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita bisa bersama-sama berdiskusi. Ya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada suster dan Bapak Ibu yang telah memberikan waktu, kesempatan, dan nanti pikiran juga ya kepada saya untuk menjalankan salah satu tugas untuk CGP, yaitu pada aksi nyata modul 3.2, identifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Kemudian tujuannya adalah CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset atau kekuatan atau yang dimiliki oleh sekolah. Ya. Kalau selama ini di antara kita ada yang berpikir untuk dalam menjalankan program atau kegiatan sekolah, ada yang berpikir tentang kekurangan atau masalah yang ada di sekolah. Maka mulai dari ini kita ubah pola pikir kita
sehingga pola pikir kita berubah. Kita tidak melihat tentang kekurangan atau masalah yang ada di sekolah, tapi kita lihat bahwa sekolah kita itu mempunyai aset atau kekuatan yang bisa dikembangkan untuk memajukan sekolah kita bersama-sama. Nanti tugas ini dalam aksi nyata 3.2 itu saya juga selain dengan Bapak Ibu dan dengan suster sebagai kepala sekolah, nanti saya juga akan mengajak anak-anak terutama untuk pengurus OSIS ya Bu Milo ya, yang sudah kami agendakan untuk hari Jumat. Mari kita pada pagi hari ini bersama-sama untuk membahas tentang aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita. Aset-aset dalam sebuah komunitas. Sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Kita dapat meminjam kerangka dari Green Enhance yang memetakan 7 aset utama, yaitu nanti ada aset manusia, aset sosial, aset politik, aset lingkungan atau alam, aset finansial, aset budaya dan agama, dan aset politik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah modal manusia. Ya, kita di sini memiliki modal manusia. Modal manusia itu bisa yang ada di sekolah atau yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas, atau dengan kata lain, inventarisasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Kemudian yang kedua, modal sosial. Itu modal sosial bisa dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Contohnya itu adalah bisa asosiasi, atau bisa juga nanti modal sosial ini akan berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Contohnya adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan memiliki masa depan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah modal politik. Ya. Modal politik di sini tidak ada kaitannya dengan modal politik untuk pemerintah. Biasanya itu di sini adalah salah satu contohnya adalah kebijaksanaan dari kepala sekolah, bisa masuk ke dalam modal politik, atau juga kebijaksanaan dari dinas pendidikan dan kebudayaan, itu nanti yang masuk ke dalam modal politik. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Kemudian kalau kebudayaan merupakan hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Nanti untuk modal budaya, contohnya di sini ada modal budaya. Kita mulai kaya akan kesenian Karawang. Itu nanti juga bisa menjadi aset kita dalam nanti terutama menjalankan program P5 yang berhubungan dengan kearifan lokal. Kemudian yang kelima adalah modal fisik. Modal fisik itu terdiri dari 2 kelompok, yaitu yang pertama adalah berupa bangunan. Contohnya adalah kelas, laboratorium. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah modal lingkungan atau alam. Bisa berupa potensi yang belum diolah,
dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Kemudian tanah untuk berkebun, danau atau empang. Tadi malam kelompok kami, kelompok B1 080 B1 Kabupaten Kendal itu dalam diskusi asinkron eksplorasi konsep untuk tugas modul 3.3 itu dari kelompok kami menunjuk saya untuk membuat sebuah program atau kegiatan yang berdampak pada murid dan menimbulkan kepemimpinan pada murid. Saya tadi malam langsung mengambil program kita pada kelima, kewirausahaan. Ya, nanti bahan bakunya itu kan dari bahan lokal. Harapan saya tadi malam itu adalah karena SMA Teresiana Weleri itu lingkungan atau alamnya masih banyak dan belum diolah secara maksimal. Harapan saya itu nanti adalah melalui program yang berdampak pada murid itu nanti kita menjadi tertantang, lahan-lahan yang belum digarap itu dapat kita garap menjadi kebun, di mana nanti hasil dari kebun itu dapat diolah oleh anak-anak. Itu harapan saya tadi malam ya. Dan itu sekolah lain itu banyak yang mau nyontoh seperti itu. Ya, karena untuk tugas tadi malam itu yang langsung praktek ke murid itu hanya kelompok kami, kelompok yang lain itu hanya pesta ulang tahun, kegiatannya pesta ulang tahun sekolah. Tapi kami langsung ke murid dan murid itu langsung kerja. Kemudian yang ketujuh adalah modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dari kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Kemudian selain itu modal finansial itu tidak harus berupa dana atau uang. Bisa juga modal finansial itu adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu. Kemarin dalam tugas demonstrasi konseptual modul 3.3 saya menuliskan modal finansial di sini adalah Cieng, Santana, itu kan pakar dalam kuliner. Itu nanti bisa kita minta bantuannya untuk membimbing kita dalam praktek membuat makanan juga bisa. Kemudian yang kedua adalah Bu Ulin Sekartama, itu juga bisa membimbing kita dalam pembukuan atau ekstra. Jadi modal finansial di sini itu tidak harus berupa uang. Itu bisa orang yang ahli di bidang tertentu dan itu nanti bisa kita manfaatkan atau kita serap ilmunya dan bisa memajukan sekolah kita. Kemudian contoh pengelolaan sumber daya yang saya kerjakan di tugas sebelumnya adalah yang pertama adalah modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin dan memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar dan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Ya. Modal manusia kemarin dalam tugas juga saya membuat Pak Christian. Pak Christian itu sebagai motivator di sekolah kami. Itu saya tulis juga di situ. Ya, kemudian yang kedua adalah modal fisik. Sarana prasarana yang ada di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Yang ketiga adalah modal sosial. Norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib dan keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian pada modal finansial, pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk keperluan operasional sekolah dan dana peduli kasih dari donatur untuk pembiayaan sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Kemudian berikutnya adalah modal lingkungan atau alam.
Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Berikutnya adalah model agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa, kerja bakti, dan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah dapat mengubah perilaku murid lebih berkarakter sehingga mudah dalam penyampaian materi pembelajaran. Yang ketujuh adalah model politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dengan dinas atau instansi terkait yang ada di sekitar sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi seumpama kerjasama kita dengan puskesmas untuk kesehatan, ya, memeriksa kesehatan murid secara berkala. Kemudian kerjasama kita dengan kemarin dengan Koramil itu juga bisa masuk ke dalam model politik. Ya. Kita bisa. Ini aset sekolah ini tidak harus yang dimiliki oleh sekolah, tapi ada di sekitar lingkungan sekolah. Yang kira-kira itu dapat membantu atau menunjang kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Ini 7 aset yang harus kita identifikasi dan harus kita pahami sehingga nanti dari aset yang ada di sekolah kita itu kita menjadi tahu dan itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah kita sehingga sekolah kita nanti akan lebih meningkat lagi. Kemarin harapan dari fasilitator adalah fasilitator dan instruktur itu ternyata itu banyak sekali aset yang dimiliki sekolah, baik itu yang dimiliki sekolah langsung maupun yang ada di sekitar sekolah yang dapat kita manfaatkan. Sehingga harapan para pemimpin kita adalah tidak ada guru yang mengatakan tidak ada sarana yang digunakan untuk pembelajaran, karena kita bisa mengambil sarana dan prasarana di luar sekolah yang bisa kita manfaatkan. Makanya kemarin kan saya pernah bertanya sama Budia, ya, Budia, pasar fungsinya untuk apa dalam pembelajaran, ya? Itu pernah. Itu mari pada pagi hari ini kita bersama-sama berkolaborasi dalam mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita sehingga nanti sekolah kita akan lebih maju dan kita maju. Terima kasih sudah Bapak Ibu dan kita lanjutkan dengan sesi diskusi bersama. Terima kasih Bu Eni atas penjelasannya yang dan kita lanjutkan sesi diskusi. Oke, langsung kita lihat dulu dari modal manusia dulu apa yang dimiliki oleh kita. Dari mulai aset yang pertama adalah aset modal manusia. Yang kedua dari langsung mau sama kalian mau. Dari situ dulu mungkin. Menurut saya modal manusia ini penting karena kita itu dalam pelayanan lembaga pendidikan itu pelayanan jasa. Jadi sumber daya manusia yang unggul itu dibutuhkan dalam pelayanan jasa. Berbeda dengan lembaga yang menghasilkan barang. Itu barang itu berarti yang dibutuhkan produknya, kualitas produk. Tapi kalau kita di lembaga jasa itu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan itu didukung oleh modal manusia. Jadi yang paling utama menjadi modal manusia itu yang menjadi milik dari lembaga adalah kita lembaga pendidikan yang guru, kualitas guru yang baik. Kemudian didukung dengan murid-murid sehingga kita bisa mendidik murid dengan baik. Dan manusia yang lain saya rasa juga orang-orang sekitar lingkungan sekolah yang mendukung dan berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan, misalnya komite, kemudian pemerhati pendidikan di masyarakat. Jadi kalau kita di lingkungan gereja Katolik, ya orang-orang yang ingin memajukan pendidikan.
kita didukung banyak guru-guru muda yang penguasaan IT-nya lebih menguasai, sehingga itu merupakan model yang paling utama bisa monitor dan murid ada komunitas. Ada yang nambahin, Bapak Ibu? Modal manusia ini memang hal yang paling utama dalam sebuah komunitas. Itu yang dibutuhkan itu adalah bagaimana keterampilan masing-masing individu itu, sehingga dalam kolaborasi seperti di lembaga pendidikan itu memang sangat dibutuhkan. Tinggal bagaimana saja kita saling mengisi. Yang satu misalnya punya modalnya, dia punya kelebihan di bidang ini, maka kita saling membantu sehingga berjalan bersama. Itu kalau modal manusia berarti kita siap saling membantu satu dengan yang lain. Yang kelebihan kita sharingkan ke teman-teman yang lain, yang kekurangan kita tidak perlu merasa ini, maka ada yang support kita. Sehingga inilah yang menjadi kekuatan kita. Memang selama ini saya lihat itu, selama kita masih bisa bersama, bagian dari identitas sekolah kita ini, maka saya pikir tidak akan menjadi sebuah persoalan. Sehingga saya anggap bahwa memang utamanya adalah kebersamaan ini. Terima kasih Pak Ibnu. Ada yang lain Bapak Ibu? Oh, kalau cukup kita lanjutkan model yang kedua adalah model sosial. Model sosial yang dimiliki oleh sekolah kita. Untuk Bapak Ibu, apa yang modal sosial yang dimiliki oleh kita? Kalau dari saya, begini, Teresian ini kalau tanpa modal sosial tidak akan jadi apa-apa. Karena kita berdiri sampai sejauh ini karena kita punya modal sosial. Kita membangun relasi dengan sesama, kita membangun relasi seperti apa kata Suster tadi dengan pihak gereja, lembaga gereja, lalu kita bangun sosial dengan pihak-pihak misalnya koperasi. Jadi inilah menjadi modal kekuatan kita yang selama ini sehingga sekolah kita ini tetap eksis, masih tetap bertahan sampai sekarang. Dan ini tentu kita tidak bisa stagnan di sini saja. Kita harus tetap membangun relasi baru, bukan hanya satu lembaga saja, kita juga harus istilahnya ekspansi keluar. Bukan hanya di galeri saja, kita juga coba kita bangun seperti Suster sudah membangun relasi dengan di Malang sana. Itu saya pikir sudah langkah awal. Nanti kita coba kita bangun relasi lagi, bukan hanya dengan galeri, tapi juga kita coba membangun ekspansi di luar daerah. Jadi itu mungkin kekuatan kita. Kita juga sebetulnya punya model sosial yang lain, yaitu itu juga bisa dijadikan untuk menjadi model sosial. Norma atau aturan yang jelas, seperti tata tertib dan keyakinan sekolah. Karena kalau murid-murid kita itu nanti sudah core value itu sudah membudaya, maka nanti aturan yang dibuat oleh sekolah itu akan menjadi disadari oleh siswa, sehingga disiplin positif siswa itu nanti akan terlihat. Yang lain Bapak Ibu untuk modal sosial? Selain kita nanti membangun relasi, kemudian kita juga punya aturan. Kalau kelas 10 sudah saya buat keyakinan kelas ya Suster Bapak Ibu, di mana keyakinan kelas
kelas itu mereka mencetuskan sendiri, tapi berlaku untuk semua warga kelas. Berlaku untuk semua warga kelas. Jadi nanti kalau dalam keyakinan kelas itu sebetulnya kalau memang dijalankan dengan baik, kalau ada siswa yang melanggar, itu nanti dia akan dapat sanksi dari temannya, karena temannya nanti akan mengingatkan, keyakinan kelasnya dilanggar. Secara tidak langsung itu nanti siswa yang melanggar keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama itu dia akan menjadi lebih, harapannya akan menjadi lebih baik lagi. Contohnya keyakinan kelas Itu kemarin yang mencetuskan itu anak-anak suster. Itu ada yang berdoa sebelum memulai dan sesudah, kemudian menjalankan piket sesuai jadwalnya. Di dalam kelas itu mengikuti pelajaran dengan hati yang gembira, sehingga nanti kalau anak-anak itu ada yang pada waktu pembelajaran itu ada yang tidur atau ada yang belum dia belum fokus, itu bisa semua guru mengingatkan tentang keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Berarti ada sama kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu sama juga. Kalau tata tertib atau peraturan sekolah itu kan yang membuat kita sekolah. Tapi kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu yang membuat anak-anak. Harapannya adalah kalau mereka yang membuat sendiri, maka mereka akan lebih mentaati harapannya. Tapi marilah kita bersama-sama untuk membuat anak-anak itu merasa aman, nyaman, dan menyenangkan di sekolah. Ada yang lain untuk modal sosial, suster Bapak Ibu? Ya. Kemudian yang ketiga adalah modal fisik. Nah, ini modal fisik itu bisa berupa bangunan, bisa juga sarana pendukung ya Bapak Ibu. Monggo modal fisik. Fisik kita. Itu dari apa ya, sekolah ya harus ada punya sekolah, prasarannya ya saya rasa di sekolah kita ya sudah apa ya, sudah cukup lah untuk masuk pembelajaran anak-anak. asrama mau kita masukkan enggak? Asrama Saya mendukung dengan itu. Kita masuk mendukung dan bangunan. Cuma kelemahan kita laboratoriumnya belum sesuai, masih mungkin ada gabungan. Itu kan sebenarnya itu hanya untuk IPA kan mungkin ya, jadi kan belum. Jadi modal fisik kita secara bangunan mungkin sekolah kita belum mempunyai laboratorium yang sesuai dengan kriteria, termasuk juga mungkin perpustakaan yang kita miliki belum sesuai dengan kriteria atau ketentuan sekolah dari sekolah pemerintah. Ya, Ya. ya terima kasih Bu ya. Tadi sebelum saya memaparkan materi dalam modul ini adalah kita mulai berubah pola pikir. Dari kemarin pola pikir kita berbasis kekurangan atau masalah dirubah menjadi pola pikir berbasis aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Ya, karena kalau kita pola pikirnya tentang kekurangan atau masalah, itu nanti kita tidak akan bisa berkembang. Mau melakukan sesuatu, Anda ada sarana pendukungnya. Padahal sekolah kita mempunyai aset yang banyak. Kemarin untuk laboratorium, memang kalau kaitannya dengan laboratorium kita memang tidak sesuai dengan aturan dari pemerintah. Apalagi kita laboratoriumnya itu hanya punya 2, IPA dan
komputer, dan itu pun tidak mempunyai standar dari pemerintah, di bawah standar. Tetapi marilah kita mulai berubah tentang aset atau kekuatan kita. Kemarin saya dalam supervisi pembelajaran dengan Pak Ibu, saya diperlihatkan tentang keterbatasan atau kekurangan yang ada itu dirubah menjadi asetnya atau kekuatan kita dengan model efek ya, bisa ternyata. Apalagi sekarang teknologi itu sudah semakin canggih. Makanya saya kemarin dalam praktek kimia itu karena bahan-bahan kimia kita sudah banyak yang habis. Nanti kalau kita mengandalkan bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium, anak-anak tidak bisa praktek. Makanya kita ubah bahan yang ada itu adalah bahan yang ada di sekitar kita. Anak-anak bisa memanfaatkan tumbuhan atau yang lainnya sehingga mereka tetap bisa praktek. Karena kalau kita mau labnya itu sesuai dengan harapan, itu memang masih dibutuhkan dana yang banyak. Pada prinsipnya kita memanfaatkan kekurangan itu menjadi kelebihan. Itu saya tangkap sih kan. Defisit kita jelas ya, bangunannya oke, ada asrama. Kemudian selain itu sarana pendukung kita, air, listrik juga, wifi, namanya luas. Dalaman yang luas. Sekarang kemarin saya masih ingat Bu, tapi mau supervisi, saya tidak pakai Kasuci, tidak apa-apa ya Bu Eni ya. Ada HP. Bu Ari juga sama ya Bu Ari ya. Sekarang kan dalam kasus itu tidak apa-apa karena anak-anak sudah pakai HP, materi juga bisa ya, karena teknologi semakin canggih sehingga memang kita bisa memanfaatkan. Dan salah satunya memang wifi itu penting ya, karena sekarang materi langsung bisa kita share di HP. Ada tambahan Bapak Ibu, Suster untuk modal fisik? Saja ya. Kemudian yang keempat adalah modal finansial. Jadi modal finansial itu kaitannya dengan dana dia itu. Apa saja Bu dia modal finansial kita? Terima kasih Bu Eni. Modal finansial kita di sini untuk kegiatan sekolah itu bisa didukung dari dana BOS Pay sebenarnya. Istilahnya sekarang BOS Pay ya. P-nya apa? Pusat. Ya. Kemudian didukung juga dengan BOS daerah. Ya. Kemudian untuk anak-anak itu mendapatkan bantuan melalui PIP. Ya. BSN. Ya, PIP, BSN. Kemudian relasi-relasi yang dibangun oleh Suster mungkin ya dari donatur. Tresno ya Suster? Ya, dari donatur Tresno, Peduli Kasih, dari pendidikan, lalu dari Kostim Sekatan. Mandu Tresno, Peduli Kasih, Gardu Pendidikan, dari Kostim Sekatan. Saya mau tanya ini Suster, yang Mandu Tresno itu pripun Suster? Mandu Tresno itu ini kelompok orang muda yang peduli dengan pendidikan, mengajukan ke Mandu Tresno itu dengan kuota berapa kemarin 4 per anak maksimal 155.000 pengajuannya. 155 Maksimal per bulan. Itu menyertakan latar belakang keluarga anak, kemudian alamat, wajah foto rumah, dan juga sekali waktu tim Nanto Bisma itu akan berkunjung ke sekolah
kita dapat tahun ajaran ini itu 4. Itu kelas 11, kemudian Ania, Alfi dengan Ayu. Nanti Ayu ini akan diganti oleh Alfred. 1 tahun ya? 1 tahun. Itu dikirim per bulan. Nanti yang mengaksikan diadik. Nah, kalau gardu pendidikan itu dari gardu pendidikan itu dari Taufik Kepan. Jadi setiap umat di Taufik Kepan Semarang itu mengiur per bulan per kepala itu 2.000. Jadi umpamanya keluarga utama itu 4 ya, yang kecil itu begitu. Itu berarti setiap bulan 8 itu. Per bulannya 8 gitu. Kalau keluarganya berarti 8 juta. berarti semua yang umat Katolik itu Iya. per bulannya Iya. Per orang. Saya mau tanya berikutnya Suster, untuk Nando Trisno sama gardu pendidikan itu kita tidak ada diskriminasi ya seperti Tidak ada. semua sama Semua ya. sama. Yang penting itu memang murid yang siswa di siswa. sini. Terus ini Bu Dia, Iya. untuk peduli kasih dan Kospin Sekartama. Berarti nek Kospin Sekartama itu sendiri. Kospin Sekartama itu mandiri, dalam arti itu miliknya koperasi sendiri Pak Christian. Sedangkan yang peduli kasih itu kelihatannya dulu itu dari donatur-donatur yang mempunyai usaha atau pengusaha yang di BWRI, termasuk Chinese itu mereka dikumpulkan kemudian kalau dulu dikelola oleh Pak Teddy nih sendiri, kalau sekarang Pak Petrus Suranto. Jadi setiap bulan itu mereka memasukkan rekeningnya ke store ya, ke tempatnya Pak Petrus, kemudian dikelola oleh Pak Petrus. Yang mendapatkan itu dari sana, dari SMBK, SDK, kemudian TK Misal Thomas Akwin juga. Suster, untuk donatur yang lain itu people Suster. Kalau donatur yang lain seperti Pak Santoso, Itu tidak masuk ke peduli kasih. Iya, tidak sendiri pribadi. Untuk donatur lain berarti dia pribadi. Iya, pribadi itu memberikan setahun 2 juta. Tapi ini untuk sekolah dan untuk asrama ya Suster ya. Untuk sekolah, bayar uang sekolah. dan saya alokasikan untuk ruang gedung. Yang pasar kan untuk sekolah, tapi ya donatur yang lain kan banyak yang untuk asrama. Ya, dan dari asrama. Kemudian Bu Feni itu juga untuk sekolah 1 juta per bulan itu dialokasikan untuk ruang gedung. Jadi itu ditabung sehingga kita bisa membantu anak-anak yang pengen ke Teresiana, yang seperti pengen ke Teresiana daftar paling awal itu akan mendapat potongan 50%. 50% itu diambilkan dari Itu dari donatur. Bu Feni dan juga apotek Anugerah itu 100.000 per bulan. Jika bulanan jadi setiap bulan itu 1.100.000. Itu untuk tabungan untuk pembiayaan 50% uang. Nah yang itu yang dari gereja. Dari gereja paroki per bulan itu 500.000 itu untuk asrama. Yang ini loh, yang anak-anak kita yang Kristen itu berikut. Itu lain ya suster ya. Kalau anak yang Kristen itu kelihatannya Pribadi. Seperti Bu Foni itu Cik Foni. Bu Foni itu Mas Buci itu membiayai tahun kemarin masa Siva masa. Kalau tahun depan mungkin Siva masa dan Itu gereja Kristen. gereja Kristen. Tapi Jadi sekarang tua. kok dulu dari gereja itu ada sendiri. Nah dulu dari gereja sama si Salmasi. Makanya pas belum di sini kan. Salmasi itu dulu tiap bulan ngasih. Tapi itu anak pribadi Suster. Hanya seumpama anak itu gerejanya di Salmasi, maka tiap bulan dari pihak gereja itu akan datang ke sekolah untuk membayar uang sekolahnya. Itu pun kadang ada hanya yang Kristen ya Pak ya, yang Islam yang Muslim juga ada ya, yang Muslim juga ada dibiayai dari Kalau sekolah. selama ini saya tidak menerima dan juga yang di sini
Ezra itu juga bayar Saya sendiri. sendiri ya. Hanya kemarin pas terakhir pas terjadi apa Pak? Nah, dulu itu Bapak Eka itu Praduta ke sini. pertama Pak Sugeng dari Bapak Praduta, terus baru di Simper ya. Bendro. Bendro. Tapi sekarang nggak ada bedanya. Sekarang sudah hilang. Kalau Bendro itu menyampaikan bantuan sembako, 2 paket sembako untuk asrama di minggu terakhir dalam bulan. Oh, berarti kemudian dialihkan ke situ. Dan sembako, tapi sembako ya tidak terlalu banyak itu. Kemungkinan yang tidak ada sekolah anak sekolah SMA yang bekerja sana. Adanya satu Ezra. Oh, Ezra. Ezra dari GIA. Ezra. Saya ngomongnya gereja apa sih? Sama Sama. Iya. Pak Udiman. Saya kenal pendidikan. Nah, itu ada yang bilang itu datang sini dari Oh, ini finansial itu juga nanti kita bisa memasukkan itu dari forum komunikasi umat beragama. Ini kan untuk narasumber untuk kegiatan ekstra yang keimanan, terutama yang Kristen ya, yang Islam agak macam Pak. 2 kali ya. Narasumber ya. Pak Sinta tidak sih? Pak Sinta. sendiri. Saya kan minta 3 kali menurut dengan pulihkan cuman waktunya kapan. Masih ada Bapak Ibu, Suster, modal finansial yang lain? Ada yang Erik Bintang sama Chandra itu apa? Dari kamu ya? Itu Apa? anak yatim. Yatim piatu Apa? Pak? Dari Barnas. Itu ternyata itu kemarin saya baca ambil zakat. Itu ternyata itu kan 1 bulannya berapa? 150. 3 bulan diberikan. Berapa per 3 bulannya? 600 ya Pak Suster. Saya waktu itu kan tanda tangan tidak tanda tangan karena saya pergi ke sekolah ini. Sehingga saya Kotaan 3 bulan sekali 600. Itu ternyata ASN itu tiap bulan membayar di situ Suster. Ternyata itu dari ASN. penerimanya ASN. Ya iya. Donaturnya itu dari ASN ternyata. Semua ASN ditarik ya. Dimintai gajinya sekitar 2,5%. Kemudian itu sama kendal itu dikelola dan diberikan pada anak-anak. Kelihatannya 3 bulan sekali itu dapat 600 gitu. Saya tahunya kan hanya saya 1 kali, tapi ternyata sudah saya 2 kali. Itu bisa diganti anak enggak ya? Kan sudah masuk ke sana. Itu syaratnya anak yatim Suster. Tapi kita itu juga punya anak yatim tapi karena meninggal karena perceraian itu tidak bisa. Tidak, Lain. anak yatim. Yang itu meninggal. Sudah meninggal itu. Tapi Katanya sudah meninggal. Saya enggak. masih punya bapak itu suster. Ya, jadi kan yang anak yatim kan hanya Tapi mungkin prosesnya kan tidak dari sekolah tuh yang begitu-begitu. Kita lanjutkan ibu ini ya. tidak ada ajudan Bu. Kita diberi jatah Bu ya. Oh, kita ya. Nah, kemudian kita data yang anak yatim siapa. Siapa kita mau? Iya, kita langsung diberi data, terus kita data yang yatim siapa. Saya itu hanya kasihan kok sakit terus perceraian itu kan sebenarnya secara mental itu anak-anak terluka ya daripada meninggal. Bisa Ada lagi Bapak Ibu?
menanam jagung itu juga tidak banyak pupuk yang digunakan. Mungkin yang mungkin bisa digunakan itu yang di belakang apa? Bawahnya sampingnya kapalan itu depan di mangkrak. Itu kan kemarin saya pernah Kangkung ya. macuri itu juga masih bisa. Itu kan Bade. Tapi naik kampung harus sering disiram. Bade dan teman-teman itu yang depan gedung mangkrak itu kami agendakan untuk P5 tahun ajaran depan tentang apotek hidup. Lumayan bagus. Nek sing kan bisa ndak kalau namis jati nopo. Kelamaan. Itu 5 tahun. 3 tahun lah. Indonesia 3 tahun lah. Pepaya saja 50 kita panen makan. Saya tidak terlalu banyak ribet kan itu apotek hidup. Ya, betul gitu. Tapi penyiramannya itu disirami kan Bu? Itu sirami sambil pisang itu namanya. Saya Bayar nanti. putih punya harganya mahal. Nah, ini nanti itu ya, memang kita sudah menyusun program itu yang depan gedung mangkrak untuk kita jadikan apotek hidup dalam P5 tahun ajaran. Kemudian kita kaya pohon juga kaya akar sama daun. Dalam P5 tahun depan karena kita sudah 2 tingkat ya, itu nanti ada yang ke apotek hidup, ada yang nanti memanfaatkan sampah yang ada, sampah organik itu menjadi pupuk organik. Kita sudah punya alatnya yang untuk membuat, profesornya kita sudah punya, komposternya ya. Marilah di awal tahun ajaran depan itu kita giat untuk memanfaatkan modal lingkungan alam kita yang berlimpah sehingga nanti bisa menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Jadi Bapak Ibu ya. Ada lagi yang modal lingkungan atau alam lainnya? Nah, ini dulu ya. Kalau rumput-rumput Terus rumput ya apa berarti? dari ini baterai Tinggal apa? pupuk Bisa. bisa. Ya, nanti kita sedikit mulai mengolah modal lingkungan yang ada di sekolah kita. Tapi ya itu memang seperti Pak Edo tadi kita dibutuhkan adanya kerjasama dan kolaborasi kita. Jauh-jauh itu jauh-jauh naik pas itu nyambung itu buat berubah bisa. Dan sebenarnya juga pengolahan lahan itu pembelajaran yang baik karena anak-anak belajar bagaimana proses, tidak hanya cepat hasil, sehingga kita bisa menanam akar itu lewat lingkungan, memanfaatkan lingkungan. Nanti harapan kita nanti Teresiana menjadi sekolah berbasis lingkungan. Tapi Adwiyata mandiri Pak Edo. Yang tidak dari yang pemerintah, kita mandiri ya nanti ya. Mari kita bersama-sama kita mengolah lingkungan alam yang ada di sekolah kita. Berikutnya sutra Bapak Ibu, modal yang keenam adalah modal agama dan budaya. Monggo kita di modal agama dan budaya punya apa saja? Kalau budaya itu buat tahun akhir ini kita cukup punya beberapa suku ya, ada Jawa, ada Chinese, ada Batak, ada Kupang, sehingga itu memperkaya bagaimana anak-anak kita juga bergaul tidak hanya dengan satu suku dan mengenal budaya orang lain. Kemudian agamanya juga begitu, jadi walaupun sekolah Katolik tapi tidak terus melulu ajaran Katolik dan juga kita juga mengajarkan ke anak
juga pendalaman agama Islam walaupun belum berjalan dengan lancar. Musola kecil ya Sus ya, musola kecil. Iya benar Bu ya. Model agama di sini toleransi yang sangat kuat di sekolah kita. Walaupun di sini kita berbeda-beda, terutama kita mempunyai guru yang mempunyai latar belakang agama yang berbeda, tapi kita mempunyai toleransi yang sangat kuat. Jadi rasa kekeluargaan yang sangat kuat. Anak-anak pun mempunyai perbedaan agama, tapi mereka masih bisa berdampingan. Kalau sekolah lain itu banyak yang tiap pagi, termasuk sekolah negeri itu naik pagi sekarang sekolahnya bukan menyanyikan lagu nasional, tapi sekarang banyak yang ke Asmaul Husna atau Ya Pak, silakan dari ya Asmaul Husna atau surat pendek ya. Nah kita karena biarpun kita sekolah Katolik, tapi karena murid kita beragam, itu kita tidak fanatik ke agama Katolik. Doa paginya pun ya sesuai dengan yang memimpin agamanya. Itu kekuatan kita itu sebetulnya Indonesia kecil bangunnya ada di sini. Multikultural. Ada yang lain Bapak Ibu? Model agama dan budaya. Kemarin dalam tugas saya dari kelompok itu model agama dan budaya itu untuk melatih salah satunya adalah karnaval. Kita sudah pernah lakukan karnaval kecil. Yang kemarin karnaval kecil itu. Pentas ya. Ya. Dengan apa? Dengan model yang seadanya kita bisa tampil. Sebetulnya kita belajar itu bisa dari P5 yang kita lakukan tahun ini. Arifah lokal dengan mengangkat budaya yang ada di Indonesia, anak-anak kita dengan pakaian dari kami ya, pakaian seadanya, ternyata mereka juga bisa tampil dengan baik. Kemudian yang ini kemarin kewirausahaan sudah makanan yang mereka buat itu makanan tradisional, tapi mereka bisa bekerja sama di antara teman-teman sekelompoknya. Hasilnya sudah lumayan memuaskan. Ini malah kita lewat model agama dan budaya yang kita berikan ke anak itu, anak-anak kita bisa bergotong royong bersama-sama temannya. Kemudian mereka juga bisa kreatif dalam berpikir. Tidak ada dana, tapi mereka bisa tampil dengan baik. Ada lagi Bapak Ibu model agama dan budaya? Sampun. Naik sampun kita lanjutkan yang ke-7. Model terakhir adalah model politik. Monggo Bapak Ibu, model politik yang dimiliki oleh sekolah kita, mawon. Kebijakan oleh sekolah. Model politik kerjasama kita dengan Kospinska Tama kan masuk? Masuk. Iya. Jadi kerjasama kita dengan Kospinska Tama khususnya memberikan materi pelatihan pada anak-anak tentang akuntansi. Dalam ekstra ya? Iya. Ekstra. BDDP ya. Lalu mungkin selain itu yang elektro juga termasuk itu kan? Kemudian dengan perguruan tinggi masuk ya, masuk dalam model politik.
pelaksana sudah boleh masuk. Jaya, Sarana Dharma, Polteka, PTK Stikom, Stikom. apalagi Bapak Ibu untuk modal politiknya. Termasuk kerjasama dengan Pak Romanto juga itu bagian dari Iya. Nek dengan anggota dewan kita punya ya. Saya untuk memperlancar PIP. Terus yang dari Romo Asal ya, yang dari Semarang itu. Bisa dimasukkan itu. Ada ya? Itu malah sebenarnya orang koneksi ya. Enggak. Ini memang bisa masuk budaya. Masuk. Bisa dimasukkan ke Kan itu kan tempat. relasi itu. Tapi tidak politik Praktis praktis. ya. Hanya melalui mereka maka kita bisa. Lebih ke aspirasi ya, Bu, aspirasi. Nah, kemarin itu yang berdiri dengan kita itu juga Yang mana? yang ibu berdiri dengan kita Oh, kemarin. itu saya Oh, Mbak itu. itu kan anggota DPR di Kendal. Tapi itu belum. Nah, kemarin memang Bersama dengan legislatif ya. PIP ya. PIP. Memperlancar PIP. Nah kemarin Bapak Ibu ada lagi yang modal politik. Apa ini yang kebijakan kepala sekolah yang ini di dalam PPDB? beasiswa itu. Ya, itu termasuk Menarik, ya. Ya. Beasiswa PPDB ya. Beasiswa dalam PPDB. Ada lagi? Aset-aset ini kita identifikasi dan kita inventaris sehingga nanti bisa membantu kita ya Bapak Ibu untuk kemajuan sekolah kita. Barangkali nanti ada yang aset yang belum kita identifikasi atau yang kita lupa, itu nanti kita saling mengingatkan ya Bapak Ibu ya. Ternyata sekolah kita sebetulnya punya aset yang bagus untuk perbaikan dan pengembangan sekolah. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, harapan saya adalah setelah pada pagi hari ini kita berkolaborasi dan kita berdiskusi bersama-sama tentang aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, kita nanti bisa mengolah dan menggunakan aset itu dengan baik sehingga kualitas pembelajaran di sekolah kita lebih meningkat ya Bapak Ibu ya. Dan marilah kita secara bersama-sama kita juga saling mendukung demi kemajuan sekolah kita. Dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah bersedia untuk berpikir bersama tentang aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Terima kasih sekali ya Bapak Ibu ya atas kebersamaan kita, diskusi kita pada pagi hari ini sehingga
kedepannya kita menjadi lebih baik, karena ternyata akses sekolah kita itu sangat banyak sekali dan banyak diantaranya juga belum kita manfaatkan atau kita olah secara maksimal. Maka marilah kita bersama-sama dalam tahun pelajaran yang akan datang kita memanfaatkan aset yang ada ya, demi kemajuan sekolah kita. Matur nuwun, monggo Bu Dia untuk selanjutnya. Terima kasih Bu Eni atas uraian dan diskusinya pada pagi ini. Mungkin ada ingin mengajukan usul atau saran atau mungkin tambahan untuk diskusi pada pagi hari ini. Silakan Bu. Kalau tidak ada, kita akhiri kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, dan kegiatan ini kita tutup. Mohon Pak Ibu untuk silakan kembali. Ini kolaborasi tidak penutupan kali? Gimana? Enggak ya, Mau kolaborasi Pak Gun aku ini mau kaget aku, kok saya itu nanti saya sama Pak Gun doa nih. ditranslate aja. Maksudnya dari apa orang ini? Monggo Pak Ibu. Mari kita siapkan dan Kapolri dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih atas penyertaan terutama pada kesempatan saat ini kami dapat berbagi sering ulama mencari tahu hasil keunggulan kami, terutama untuk pengembangan sekolah. Kami percaya bahwa hasil ini aktivitas darimu, biar semua itu kami dapat kembangkan, dapat kami pergunakan sehingga memperoleh hasil yang memuaskan, terutama untuk kualitas pendidikan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Bu Eni agar senantiasa Engkau berkati sehingga apa yang dicita-citakan terutama dalam program guru berarti dan berjalan sesuai dengan harapan, sehingga dapat memberikan inspirasi buat kami untuk memperbuat anak. Namun kami puji ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.